Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 pelaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Fernina Satmayu dengan NIM 3721009 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Sisnawati, NIM 3711035. Dan satu lagi teman saya. Perkenalkan, nama saya Muslim Ramadan dengan NIM 3721039. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan atau mempresentasikan tentang budaya. Baiklah, sebelum itu simak sampai akhir ya. Nah, pasti kalian bingung kan apa itu artinya budaya? Nah, mari kita dengarkan beberapa pendapat dari kalangan mahasiswa apa itu tentang budaya. Budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifatnya itu adalah turun-temurun. Adalah suatu warisan dari leluhur suatu bangsa. Contohnya seperti tarian dan lain-lain. Cara hidup yang berkembang serta dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari masa ke masa. Kebiasaan yang sering dilakukan dari generasi ke generasi. Dapat kita simpulkan bahwa budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Atau budaya seringkali disebut juga dengan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging dan melekat di suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, setelah kamu mengetahui apa itu artinya budaya, sekarang apakah kamu pernah melihat pemasaran yang menggunakan unsur budaya? Dan berikan contohnya. Pernah, contohnya itu seperti kebab yang berasal dari Turki dibawa ke Indonesia. Pernah. Contohnya Pak? Contohnya pemasaran kayak produk-produk suatu daerah. Jadi ada dipamerkan acara pameran gitu. Pernah, contohnya saja itu masakan rendang. Itu kan masakan budaya dari orang Minang. Belum pernah. Setelah kita simak pendapat dari teman-teman tadi, kita lebih tahu ternyata di negara kita sendiri banyak terdapat pemasaran yang menggunakan unsur budaya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, makanan rendang dipasarkan di dunia makanan itu sangat dikenal dengan masakan khas Minangkabau dan dimasak sesuai dengan bumbu-bumbu serta rempah-rempah yang khas. Dan ada juga kebab Turki. Sebagaimana kita tahu, kebab itu adalah makanan khas orang Turki. Dan sekarang banyak kita temui di negara kita, bahkan tempat kita tinggal. Apa sih pengaruh dari budaya tersebut di dalam pemasaran? Pengaruhnya itu sangat jelas karena di situ kita tahu kan bahwasanya kalau pemasaran itu harus ada budaya, karena suatu budaya itu bisa membuat orang tertarik atau orang pengen menarik apa yang kita jual. Menurut saya ya Kak, contohnya ketika melakukan pemasaran tersebut, misalnya budaya suatu daerah satu misalnya. Jadi bila ada wisatawan dari daerah lain, jadi bisa mengenal budaya dari daerah lain tersebut. Sangat berpengaruh karena dengan adanya budaya rendang itu kan orang jadi tahu masakan orang Minang gitu. Menurut saya berpengaruh karena dalam suatu pemasaran harus memerlukan budaya itu sendiri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dari budaya di dalam pemasaran itu sangat-sangat berpengaruh karena budaya adalah salah satu aspek yang paling penting di dalam pemasaran. Dengan adanya budaya atau kebiasaan itu akan memudahkan produsen dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman, baiklah kami akan mencoba mempromosikan suatu produk di mana produk ini yang dikenal dengan cemilan dan yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu tentang coklat yang rasanya dari Italia. Baiklah, kami mulai untuk mempromosikan produk kami yaitu Wafelo. Pengen ke Roma tapi kayaknya nggak bisa deh. Kenapa, Nes? Ini Pit, aku mau ke Roma tapi kayaknya nggak bisa. Yuk ikutku ke Roma. Wah, emang bisa Pit? Bisa dong dengan Wavelo.
Wah, kok Ipit tahu krim kesukaan Anes? Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu sama Roma Wafelo? Ini Nes. Kasih Pit. Itu rasa apa Pit? Rasa butter caramelnya yang lumer crunchy delicious. Dan kalau ini Pit rasa coklatnya, rasanya itu kayak Itali banget Pit. Oh iya, kalian mau wafelo? Gimana Pit? Beli dong. Roma Wafelo, krimnya delicious.